Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya di Rimba Borneo. Nah, kali ini saya akan mengajak kalian sedikit keliling di farmnya Rimba Borneo. Setelah kurang lebih berapa bulan yang lalu lah, saya update di YouTube saya dan sekarang akan saya tunjukkan. Nah, untuk farm ini genap berusia kurang lebih 1 tahun lebih sedikit gitu ya, dan akan saya ajak kalian untuk melihat kondisi farm di sekitar rumah saya, bukan di farm kedua, di daerah berbeda. Ayo langsung aja kita ikutin ke sini. Oke teman-teman, bisa ke sini. Nah, ini adalah salah satu tanaman favorit saya yang sangat cantik, yaitu Hygrophila pinnatifida. Maksud saya Hygrophila polysperma. Nah, bisa kalian lihat di sini warnanya sangat cakep. Oke, coba kita ambil ya. Oke, bisa kalian lihat di sini ya. Ini tanaman Hygrophila polysperma yang sudah semi daun air dan sudah daun air beberapa, karena ini medianya basah kena hujan di musim hujan, dan dia langsung berubah warnanya menjadi pink dengan garis-garis putih seperti itu. Cakep banget ya teman-teman ya. Ini salah satu tanaman favorit saya. Kenapa? Karena tanaman ini sangat mudah untuk ditanam. Kalian bisa menanamnya dengan kondisi cahaya low, medium dengan CO2 DIY. Nah, tapi untuk mendapatkan warna yang maksimal, kalian harus menanamnya pada kondisi cahaya high dan tentunya CO2. Ketika di cahaya high dan CO2, tanaman ini siap-siap menghama di tank kalian. Oke, saya taruh lagi di sini. Nanti akan saya tanam. Oke, yuk. Bisa teman-teman lihat di sini ada Lobelia cardinalis. Ini dia. Masih belum banyak karena tanaman ini agak sulit ya banyaknya. Lama, bukan sulit, lama. Dan dia cocokkan tempat. Ketika dia nggak cocok, dia akan sangat lama sekali untuk tumbuh. Oke, yuk kita lihat lagi tempat yang lain. Nah, di belakang saya ini adalah mini greenhouse yang sudah saya bangun untuk anubias. Jadi belum saya update, nanti bulan depan saya update karena untuk update sekarang pun masih percuma. Nah, di sini kita punya divisi Echinodorus, bisa kalian lihat ya. Ini adalah Echinodorus Yellow Sun teman-teman, bisa kalian lihat. Nah, ini dia. Ini dia memiliki tunas ya di pada ruas bunganya seperti itu. Jadi beginilah Echinodorus itu tumbuh dan beranak pinak. Paling banyaknya lewat sulur gitu. Nah, kita lihat ini, nih banyak nih. Nah, itu ya. Oke. Dan setelah seperti ini kita pisah-pisahin. Nah, yuk kita lihat yuk di situ yang mana kita sudah memisahkan tanaman Echinodorus tadi. Oke, suaranya agak lebih hening karena misting dari greenhouse-nya sudah mati. Bisa teman-teman lihat. Nah, di sini ini banyak sekali Echinodorus marble ya. Kalian lihat, ini Echinodorus marble, dan di sepanjang kolam ini banyak jenis Echinodorus yang saya campur dengan stem. Nah, saya sukanya Echinodorus ini adalah tanaman yang bisa di mix dengan stem plant. Kenapa? Karena dia tumbuhnya tidak merambat menjalar seperti itu ya. Jadi walaupun kita campur, dia itu tetap tidak menginvasi temannya ya. Memang dia agak besar, tapi dia tumbuh hanya pada tempat itu, tidak lantas dia melebar seperti tanaman yang lainnya. Oke teman-teman, kemudian salah satu tanaman yang favorit lagi yaitu adalah Ludwigia asperet teman-teman. Nah, kalian lihat di sini ya. Nah, ini adalah Ludwigia asperet dan ini ada Echinodorus gabrieli teman-teman ya. Nah, di sini ada alganya karena ini kolamnya itu berair ya, kena hujan. Jadi airnya nggak kering-kering karena setiap hari hujan pagi, siang, sore. Ini pas lagi cerah. Nah, tanaman ini sangat bagus sekali teman-teman. Jadi bisa kalian gunakan untuk bonsai di kayu aquascape kalian. Jadi dia tidak harus masuk substrat, dan tanaman ini memiliki bentuk yang kecil dan warna yang bisa merah. Kalian cukup menanam ini dengan media wabikusa atau bahkan tanpa media, atau hanya diikat di batu atau kayu, ini juga bisa hidup. Dan minimum cahaya yang lebih bagus itu di medium.
kemudian sebisa mungkin menggunakan CO2DY. Nah, untuk tips menanam tanaman ini adalah ya, ketika kalian membeli Hygrophila Ludwigia Asperet ya, misalnya seperti ini nih. Nah, ini kan yang pasti panjang-panjang ya teman-teman ya. Nah, bisa kalian lihat ini panjang-panjang sekali, oke. Nah, cara untuk menanam yang terbaik agar dia tumbuh kompak dan langsung bagus adalah dengan cara kalian memotong ujungnya ya. Ketika panjang seperti ini kalian potong lagi. Nah, jadi pendek dan kalian tanam yang bagian bawah ini seperti itu. Jadi dia kembali pendek lagi. Nah, ketika seperti ini, dia akan langsung menumbuhkan daun air di setiap ruasnya dan tumbuhnya akan langsung cakep gitu. Kalau kalian tanam ketika dia masih panjang seperti ini, maka dia akan tumbuh daun air dari atas dan tanaman yang daun yang ada di bawah akan rontok dan akan terlihat jelek. Oke, yuk kita pindah ke spot yang lain. Di sini divisi tanaman stem yaitu Limnophila aromatica. Bisa kalian lihat ini warnanya ungu kemerahan ya teman-teman ya. Ini tanaman yang sangat cakep apabila kalian bisa memiliki air yang soft ya, nilai KH-nya rendah. Ini bisa hidup bahkan hanya dengan CO2DY dan cahaya medium. Cakep banget teman-teman ya. Ketika di seperti ini dia mirip seperti rumput, tapi ketika dalam aquascape dia akan sangat cakep sekali dengan warna yang ungu, pink, atau mungkin hijau ketika di cahaya rendah. Oke, yuk kita lihat di sini saya juga ada menanam Hygrophila pinnatifida. Nah, untuk Hygrophila pinnatifida ini masih baru ya, belum banyak. Ini spot pertamanya ada di sini. Nah, bisa kamu lihat deketin di sini. Nah, ini adalah Hygrophila pinnatifida ya. Dan masih belum banyak teman-teman. Nah, ini kita daratin di sini. Ini paling ya 2 bulanan lagi lah baru bisa panen. Seperti itu. Dan medianya menggunakan pasir ya. Saya menggunakan pasir Malang yang sudah saya campur dengan tanah. Oke. Tentunya saya kasih juga pupuk Dekastar. Untuk pupuk Dekastarnya itu gunakan yang seri 13 atau yang seri tanaman pupuk buah gitu ya, pupuk bunga yang mana nilai kaliumnya tinggi. Kalau kalian menggunakannya 17 itu nilai K-nya itu rendah. Sedangkan Hygrophila ini menyukai kalium yang tinggi. Nah, di sebelah ini juga Hygrophila pinnatifida, kalian bisa lihat. Nah, ini. Oke. Ini sama Hygrophila pinnatifida, masih kecil-kecil. Nih, kalian lihat nih, ini cukup masih kecil-kecil ya. Nah, itu. Nah, kalian lihat di sebelah saya. Nah, ini adalah kolam yang belum layak tanam, teman-teman. Karena masih terjadi pembusukan. Nah, bisa kalian lihat di sini. Ini masih pembusukan, jadi ketika kita menanam itu rawan untuk mati dan busuk tanaman kita. Jadi harus kita fermentasi dulu kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan. Umumnya sih 3 minggu ya baru saya tanam. Ini baru saya testing tanaman-tanaman Monte Carlo ya. Itu. Jadi saya belum tahu apakah bisa hidup apa enggak gitu. Jadi saya testing dulu. Soalnya media ini saya menggunakan pupuk kompos ya, kompos sapi. Nah, kekurangannya menggunakan kompos itu media harus benar-benar matur gitu ya. Jadi apabila tidak matur, tidak fermentasi sempurna, maka akan busuk. Oke, ke sini. Nah, buat teman-teman yang bertanya, Bang, gimana caranya untuk membudidayakan tanaman yang lahannya terbatas di ibu kota, di kota, atau tempat-tempat atau rumah-rumah yang tidak memiliki lahan? Nah, kalian bisa menggunakan baskom seperti ini, ya. Ember, ya, seperti ini, atau wadah-wadah yang lain seperti itu. Nah, akan lebih bagus jikalau itu dia agak dalam, ya. Ini kan baskomnya agak besar, agak dalam, ya. Jadi untuk mencegah media tanamnya itu panas ya. Media tanamnya panas dan airnya panas ketika kena matahari. Nah, ketika itu terjadi maka tanaman kurang baik ya teman-teman, suburnya. Ini rumput ini. Nah, kita harus buang rumput seperti ini. Itu harus sering dilakukan. Nah, jadi ketika medianya itu panas ya, seperti yang saya singgung tadi, itu akan menghambat pertumbuhan. Nah, ini nama tanamannya adalah Bacopa caroliana, teman-teman. Bisa teman-teman lihat tangan saya kotor di sini. Ya beginilah ketika kalian memutuskan untuk jadi petani ya. Oke.
Nah, terus kemudian untuk medianya apa Bang? Medianya tanah biasa gitu ya. Dan satu hal yang harus kalian ingat yaitu adalah ketika kalian menanam tanaman stem plant Echinodorus itu wajib terkena cahaya matahari langsung gitu ya. Jangan teduh, harus kena matahari langsung minimal 4 jam satu hari. Oke, ini hanya tur singkat saya tidak akan panjang-panjang. Saya akan langsung menuju ke hidroponik yang ada di situ. Bagaimana kondisinya? Yuk. Nah, bisa teman-teman lihat, ini adalah Echinodorus Marble Queen, teman-teman. Dia sudah gede seperti ini ya, gede banget. Nih, tuh, ini juga sama Echinodorus Marble Queen dan dia tidak berhenti berbunga, teman-teman. Lumun tunas nih banyak nih, kalian lihat nih. Ini ya, ini anakannya nih. Terus ada banyak sekali. Di sana juga ada. Oke. Ini dia karena berapa hari ini mendung, cahayanya kurang, ketika dia kena panas, hari ini agak panas, agak layu ya, tapi jangan khawatir. Nah, saya juga ada coba saya campurin sawi di sini gitu. Dan ini project saya untuk tanaman yang ada, kita lihat yuk. Nah, ini medianya saya ganti dengan media tanah dan tanamannya saya tanam beberapa jenis ya, mulai dari Staurogen Repen, terus kemudian ini Echinodorus singu ya. Terus di sana itu ada Sagittaria subulata gitu. Jadi ini pakai tanah, nggak lagi di hidroponik gitu ya. Dan ini tujuannya untuk mengurangi panas serta hujan tidak jatuh. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di sini karena saya harus akhiri video kali ini. Suara orang nyinso pohon di sebelah itu sangat mengganggu sekali ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan buat teman-teman, dan tetap semangat terus buat teman-teman yang masih ingin mencoba bikin farm, terus kemudian bikin aquascape, dan akan ada banyak tips yang akan saya sampaikan kepada kalian. Semoga kalian terus termotivasi dan tidak menyerah dalam beraquascape. Salam kobok-kobok, sampai jumpa.